La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah, dan kita akan memasuki bab yang diberi judul oleh penulis Makna Sabri wa Haqiqatuhu. Makna sabar dan hakikat sabar. As-sabru lughatan, sabar secara makna bahasa artinya adalah al-man'u wal habs. Sabar secara makna bahasa artinya mencegah, menahan. Wa syar'an, sementara secara istilah definisinya adalah habsun nafsi anil jada'i wal lisani ala tasakki wal jawarihi an latamil khudud wa syakkil juyub wa nahwihima. Secara syar'i berarti menahan jiwa untuk tidak mengeluh, tidak jengkel, dan menahan lisan untuk tidak mengucapkan kalimat keluhan. Sedangkan anggota badan berarti menahan anggota badan untuk tidak menampar pipi atau merobek-robek baju, merobek-robek al-juyub. Al-juyub berarti kerah baju ya. Kerahnya ditarik-tarik, wa nahwihima atau semacamnya. Waqilah, dan ada yang menyebutkan wa khalqun fadilun min akhlaqin nafsi. Sabar adalah akhlak yang mulia di antara akhlak yang ada pada jiwa manusia. Yamtani'u bihi min fi'li ma la yahsunu wa la yajmulu. Yang menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Wa huwa quwwatun min quwwatin nafsi. Dan sabar termasuk di antara bagian dari kekuatan batin, allati biha salahu sya'niha wa qawamu amriha, yang dengan sabar maka urusan orang akan bisa menjadi baik. Su'ila anhul Junaid. Al-Junaid ini salah satu tokoh sufi ya. Di antara nama sufi yang cukup terkenal adalah Al-Junaid. Al-Junaid, coba kita lihat. Al-Junaid Al-Baghdadi. Di sini disebutkan wa haula'il masyayikh lam yakhruju fil usul kibar an usuli ahli sunnati wal jamaah. Ini keterangan Syekhul Islamnya tentang Al-Junaid. Langsung sini aja ya. Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah, Sayyidut Ta'ifah wa muqaddamul qaum, termasuk di antara pemimpin kelompok sufi. Kana ala halin minal ibadati wa zuhdi wa ta'alluh. Beliau termasuk di antara orang yang rajin ibadah, zuhud, dan banyak melakukan ibadah. Mustaqiman ala tariqatis salafi fil jumlah. Secara umum beliau istiqomah di atas jalan ulama salaf, mengagungkan Alkitab was sunnah dan melarang dari perbuatan bid'ah. Beliau adalah Junaid bin Muhammad bin Junaid Abul Qasim Al-Khazzaz, wa yuqalu Al-Qawariri, karena ayahnya adalah Qawaririan. Qawarir berarti kaca ya, mungkin tukang pembuat kaca. Wa asluhu Nahawund. Hanya saja kelahirannya dan besarnya di Baghdad.
dan beliau hidup di sini dikatakan sami'a bihal hadis wa laqiyal ulama. Di Baghdad beliau banyak mendengar hadis dan ketemu dengan banyak ulama. Wa darasal fiqha ala Abi Thawr, dan belajar fikih kepada Abu Thawr. Abu Thawr muridnya Imam Syafi'i. Wa sahiba jama'atan minas salihin, dan beliau pernah berguru kepada beberapa orang saleh. Di antaranya adalah Al-Harith Al-Muhasibi. Baik. Wallahu a'lam mengenai status Junaid. Kalau di sini Adz-Dzahabi mengatakan huwa syaikhus sufiyah, guru sufi. Dilahirkan pada tahun 220-an Hijriah. Ala nayifin wa ishrina wa mi'atain, 220-an Hijriah. Wallahu a'lam. Intinya beliau termasuk di antara ulama masa silam yang masih sezaman dengan Abu Thawr. Kalau sezaman dengan Abu Thawr ya kurang lebih sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Faqala, Junaid pernah ditanya tentang sabar. Faqala, kemudian beliau mengatakan, tajarra al-murarah, coba kamu menegak sesuatu yang pahit, min ghairi ta'abbusin, tapi tanpa tanpa merasakan respon pahit, tanpa mengeluh ketika kamu menelan sesuatu yang pahit. Itulah gambaran yang diberikan oleh Junaid ketika beliau ditanya tentang sabar. Wa qala Dhunnun al-Misri, Dhunnun al-Misri mengatakan, huwa taba'ud 'anil mukhalafat. Yang dimaksud dengan sabar adalah menjauh dari penyimpangan. Wasukunu anhu tajar'u ghusasil baliyah. Dan wasukunu 'inda tajar'i ghusasil baliyah. Dan tetap tenang ketika sedang menerima ghusas al-baliyah. Di sini ghusas bentuk jamak dari ghussah, wa hiya ma taradul halqu min at-ta'am aw syarab. Ghussah adalah makanan atau minuman yang tersendak, yang nyangkut di tenggorokan, itu namanya ghussah. Wasukun, dan tetap tenang ketika orang itu mengalami tersedak atau ada makanan yang nyangkut. Wa idharul ghina ma'a hululil faqri bisahatil ma'isyah, dan menampakkan cukup padahal dia sedang dalam kondisi membutuhkan. Wakila, dan ada yang mengatakan as-sabru huwa al-wuqufu ma'al bala'i bi husnil adab. Definisi sabar adalah al-wuqufu ma'al bala' bi husnil adab. Ketika dia mendapatkan ujian, dia melakukan adab yang baik. Al-wuqufu ma'al bala, menyikapi ujian dengan adab yang baik. Wakila, dan ada yang mengatakan huwal ghina fil balwa bila dhuhuri syakwa. Merasa cukup ketika mendapatkan ujian tanpa menampakkan syakwa, tanpa menampakkan keluh kesah. Ra'a ahadus salihina rajulan yashtaki ila akhihi. Ada orang soleh yang melihat seseorang yashtaki ila akhihi, yang berkeluh kesah di hadapan saudaranya. Faqala lahu, lalu orang itu mengatakan, ya hadha, wallahi ma zitta ala an syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuka. Wahai saudaraku, ya hadha, wahai fulan, wallahi demi Allah, ma zitta ala an syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuka. Tidak akan bertambah sedikit pun dari ujian yang kau alami ini, tidak akan membuat kau lebih baik ketika kau mengadu kepada orang yang tidak bisa merahmatimu dan kau tinggalkan zat yang merahmatimu. Waqila fi dzalika, sampai dibuatkan sebuah syair, wa idza syakauta ila ibni adam innama tushkir rahima ila alladhi la yarham. Ketika engkau mengadu kepada manusia, hakikatnya kau mengadukan zat yang maha belas kasihan
kepada orang yang tidak punya kasihan. Baik, maksudnya begini ya. Jadi ketika seorang hamba sedang mendapatkan ujian dari Allah, seorang hamba dapat ujian dari Allah. Saat seorang hamba mendapatkan ujian dari Allah, lalu apa yang terjadi? Sang hamba ini mengadu kepada hamba yang lain, kepada A. Apa yang diadukan? Ujian dari Allah. Sehingga yang terjadi pada hamba ini hakikatnya adalah apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah untuknya. Terus dia mengadu ke sini. Itu dipahami oleh para ulama berarti hamba sedang mengadukan perbuatan Allah kepada makhluknya yang lain. Sedang mengadukan perbuatan Allah kepada makhluknya yang lain. Sopan gak sih kira-kira seperti ini? Kita sepakat ini sifat yang gak sopan. Sebagai contoh misalnya, seorang ibu memberikan sesuatu kepada anak. Lalu anak ini merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh ibunya kepadanya. Kemudian sang anak melaporkan itu kepada neneknya, mertua ibu ini, mengadukan tentang ibunya, ya, yang merupakan menantu dari sang nenek ini. Baik, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin sang nenek itu emosi. Akhirnya dia marah kepada ibunya orang ini, marah kepada menantunya. Atau sebaliknya, ada seorang nenek yang memberikan sesuatu kepada cucunya, ngasih sesuatu kepada cucunya yang membuat cucunya ini keberatan, ngasih tugas atau apa yang membuat cucunya keberatan. Lalu sang cucu ini melapor kepada ibunya bahwasanya neneknya, yaitu mertua dari ibu ini, ibunya suaminya, melakukan seperti ini, sehingga dia lapor kepada ibunya yang merupakan menantu dari nenek ini. Kira-kira apa yang terjadi? Baik, kita akan bisa katakan anak ini mengadukan perbuatan ibunya kepada orang lain atau mengadukan perbuatan neneknya kepada ibunya. Dan ini gak sopan. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika orang mengeluhkan tentang keadaannya, keadaan ekonominya, keadaan sakitnya, keadaannya. Kemudian dia mengeluhkan kepada orang lain. Berarti dia mengeluhkan ketetapan Allah kepada makhluknya. Baik, saya kira ini nasihat yang cukup dalam berkaitan dengan bahaya mengeluhkan hal yang tidak kita sukai kepada orang lain. Wasyakwa naw'an, mengadu itu ada dua. Syakwa ilallah, mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadhihi la tunafis sabra, mengadu kepada Allah dan ini tidak bertentangan dengan sabar. Kaqauli Ya'qub alaihi salam, seperti yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam ketika beliau mengadukan tentang kesedihan beliau kehilangan Yusuf dan Bunyamin. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, aku hanya akan mengadukan kesedihanku kepada Allah Ta'ala. Ma'a qawlihi, sementara beliau sendiri pernah mengatakan fasabrun jamil, fasabrun jamil, maka sabarlah itu yang terbaik. Sabar itulah yang terbaik. Sehingga Ya'qub alaihissalam mengadu kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau sebagai orang yang sabar. Baik, wa qauli sayyidis sabirin, dan juga sabda dari para pemimpin, dari pemimpin orang-orang yang sabar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, Allahumma ashku ilaika
dha'fu quwwati wa qillatu hilati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya kepandaianku, kecerdasanku, sehingga aku tidak bisa untuk memenuhi apa yang kau perintahkan untuk bisa melakukan dakwah dengan maksimal. Dan itu pengaduan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Namun kita lihat di sini footnote nomor 3, dhaifun, hadis dhaif. Dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, diriwayatkan oleh At-Tabrani, dan ada perawi yang bernama Ibnu Ishaq wa huwa mudallis siqah. Baik. Wa nau'u tsani, sementara jenis mengadu yang kedua adalah syakwal mubtala bilisanil hal awil maqal. Pengaduan orang yang mendapatkan ujian bilisanil hal awil maqal, dengan lisanul hal, dengan sikap, awil maqal, atau perbuatan atau ucapan. Fahadhi la tujami'u as-sabra bal tudaddihi wa tubtilu. Ini tidak akan, yang seperti ini tidak bergabung dengan sabar, maksudnya bertentangan dengan sabar dan membatalkan bentuk sabar. Wasahatul afiyah awsa'u lil abdi min sahatis sabr. Dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala sahatul afiyah, kondisi al-afiyah, maksudnya enggak ada masalah, itu lebih luas bagi hamba dibandingkan dengan kelapangan sabar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli. Jika illam yakun bika ghadabun alayya, jika tidak ada murka pada dirimu untukku, fala ubali, aku tidak peduli, walakin afiyatuka hiya awsa'uli, namun keselamatan yang kau berikan itu yang paling luas untukku. Coba di sini lihat di footnote, hadis dhaif juga ya. Jadi maksud menulis di sini, sahatul afiyah awsa'u lil abdi min sahatis sabri. Allah memberikan ujian kepada hamba. Dan ketika Allah memberikan ujian kepada hamba, itu hakikatnya Allah memberikan kebaikan kepada sang hamba. Karena dengan itu dosa-dosa hamba dan kesalahannya akan bisa hilang, berkurang tahap demi tahap. Dan Allah selamatkan hamba dengan adanya ujian itu. Fahiya sahatul afiyah. Itulah bagian dari kelapangan afiyah yang Allah berikan kepada hamba. Saat dia diberi ujian tidak sampai hancur total, sehingga hartanya tetap utuh, keluarganya tetap utuh. Hanya saja dia dikasih ujian dalam waktu beberapa waktu, dalam rentang beberapa waktu. Ada yang rentangnya sekian tahun, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dibandingkan sabarnya hamba, afiyah Allah lebih luas daripada sabarnya hamba. Allah memberikan kebaikan bagi hamba sehingga tidak ngasih masalah bagi hidupnya, itu lebih luas daripada sabarnya. Wala yunaqidu hadza qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidak ada pemberian yang diberikan oleh seseorang yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan sabar. Baik. Oleh karena itu, jika afiyah Allah itu luas, maka perbanyaklah meminta kepada Allah afiyah. Maksudnya Pak, dengan minta afiyah itu berarti Anda minta agar Anda kalaupun diuji oleh Allah, jangan sampai ujian yang membahayakan sampai bahkan hingga pada titik merusak agama. Dan ada banyak orang yang gak kuat dengan ujian, terus agamanya rusak. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi
saat seorang hamba diberi ujian oleh Allah dengan ujian yang berat sampai agamanya rusak. Contohnya kayak gimana, Pak? Misalnya, sang hamba diberi ujian oleh Allah, suaminya meninggal, kemudian dia nggak punya sumber pendapatan, sementara anaknya masih kecil-kecil. Terus dia selalu berpikir pusing, bagaimana caranya agar saya bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Dan berat bagi dia untuk bisa bertahan sendirian. Sementara dia bukan tipe wanita yang aktif bekerja. Maka bisa jadi sampai pada tingkatan waliyadzubillah bunuh diri misalnya. Atau ketika dia stres, kemudian dia mencari pelarian kepada hal-hal yang maksiat. Dia nggak kuat dengan ujian yang dia alami. Nah, ketika kita nggak pingin mendapatkan ujian yang kita sendiri nggak kuat untuk menanggungnya, mintalah kepada Allah al-afiyah. Fa innal afiyah awsa'u minas sabr. Mintalah kepada Allah keselamatan. Karena keselamatan itu lebih berharga, lebih luas dibandingkan ketika kau bersabar dalam menghadapi ujian yang itu belum tentu sanggup untuk kau lakukan. Bahasa lainnya begini ya. Semuanya harus diuji. Dan kalau lulus ujian akan mendapatkan pahala. Baik. Kalau semuanya harus diuji, Anda pilih mana? Ujian yang ringan atau ujian yang berat? Ujian yang berat, kalau berhasil, lulus, dapat pahala besar. Ujian yang ringan, berhasil, lulus, juga tetap dapat pahala, walaupun tidak sebesar yang pertama. Pilih mana? Sebaiknya pilih yang ringan, walaupun pahalanya tidak sebesar yang pertama. Kenapa? Belum tentu kita sanggup untuk menghadapi ujian yang berat. Yang dengan ujian yang berat itu mungkin kita sampai stres misalnya. Akhirnya waliyadzubillah sampai melakukan maksiat batin, durhaka kepada Allah, dinyatakan dalam hatinya. Ya Allah, aku benci sama kamu misalnya. Engkau telah mendolimiku waliyadzubillah, atau kalimat-kalimat yang semisal. Fa inna hadza ba'da nuzulil bala fasahatus sabri awsa'us sahat. Tapi kalau sudah turun ujian, maka sabar itu menjadi tempat yang seharusnya dirawat oleh seseorang, dan itulah yang paling dibutuhkan orang. Wa amma qabla nuzulihi fasahatul afiyah awsa. Tapi sebelum datangnya ujian, sebaiknya kita pilih al-afiyah. Sehingga sewaktu kita masih dalam kondisi normal, perbanyaklah minta kepada Allah keselamatan, perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala menjadikan kita sebagai orang yang ujiannya dibuat lebih ringan, dikasih afiyah oleh Allah. Wan nafsu matiyatul abdi allati yasiru 'alaiha ilal jannati awin nar. Sedangkan jiwa hamba matiyatul abdi allati yasiru 'alaiha ilal jannati wan nar adalah kunci bagi hamba yang nantinya akan mengarahkan dia apakah ke surga atau ke neraka. Was-sabru laha bimanzilatil khitam waz-zimam lil matiyah. Sabar adalah kendaraan bagi hamba untuk melakukan perjalanan menuju surga dan neraka. Kita ulang ya. Wan nafsu matiyatul abdi, jiwa adalah kendaraan bagi hamba untuk melakukan perjalanan menuju surga dan neraka. Sedangkan sabar itu seperti tali kekang bagi kendaraan ini. Fa illam yakun lil matiyati khitamun wala zimamun syaradat fi kulli madhhabin. Kalau kendaraan ini tidak ada tali kekangnya, maka dia bisa mengarah kemanapun yang dia inginkan. Wa khufidha min khutabil hujjaj yaqra'u atau min khutabil hajjaj yaqra'u hadhin nufus fa innaha tal'atun ila kulli su'in farahimallahu mra'an ja'ala li nafsi khitaman wa zimaman faqadaha bi khitamiha ila ta'atillahi. Dan di antara khutbah al-hajjaj,
Kalau benar ini Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Di antara khutbah Al-Hajjaj yang dinukil adalah iqra'u ala hadhin nufus. Ya. Kendalikan jiwa ini. Fa innaha tal'atun ila kulli su'in, karena dia bisa saja mengarah kepada semua yang buruk. Farahimallahu mura'an, semoga Allah merahmati orang yang ja'ala li nafsihi khitaman, yang dia menjadikan kekang untuk jiwanya. Faqadaha bi khitamiha ila ta'atillah. Kemudian dia bisa kendalikan dengan kekang ini, dia kendalikan jiwanya untuk mentaati Allah. Wa sarfiha bi zimamiha an maksiatillah. Dan dengan kekang itu dia bisa palingkan jiwanya dari maksiat kepada Allah. Fa inna sabra an maharimillah aisaru minas sabri ala adzabihi. Kemudian kata Al-Hajjaj, sabar untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan lebih ringan daripada sabar untuk menahan azabnya, menahan azab Allah Ta'ala. Baik, kita simak baik-baik ya permisalan yang diberikan oleh penulis ini, bahwa jiwa itu seperti tunggangan matiyah, kendaraan, sementara sabar itu seperti tali kekang. Dan yang namanya kuda atau unta, dia akan bisa berjalan dengan normal ketika tali kekangnya ditahan, kemudian dikendalikan, apakah mau ke kanan ataukah ke kiri. Wan nafsu laha quwwatan. Nafsu, jiwa itu punya dua kekuatan. Quwwatul iqdam wa quwwatul ihjam. Kekuatan untuk maju dan kekuatan untuk menyerang. Fa haqiqatus sabri ayyaj'ala quwwatul iqdam masrufatan ila ma yanfa'u. Sehingga hakikat dari sabar di sini adalah menjadikan kekuatan al-iqdam, kekuatan untuk terus maju, diarahkan kepada yang bermanfaat. Wa quwwatul ihjam, sementara kekuatan menyerang, imsakan amma yadurruh, digunakan untuk menahan apa yang berbahaya. Wa minan nas may yasbiru ala qiyamil lail wa masyaqqatis siyam. Ada orang yang bisa bersabar untuk melakukan qiyamul lail, melakukan puasa walaupun itu terasa berat. Wala yasbiru ala nadratin muharramah, tapi dia tidak sabar untuk melihat sesuatu yang haram. Wa minhum may yasbiru ala nadhr. Ada juga yang bisa bersabar untuk melihat sesuatu yang haram dan melihat kepada gambar-gambar yang dilarang. Wala sabru lahu 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wal jihad. Tapi dia tidak sabar untuk amar ma'ruf nahi munkar dan jihad. Sehingga ada kekuatan kekuatan maju dan ada kekuatan menyerang. Al-iqdam wal ihjam. Ihjam itu artinya serang. Nah, kekuatan maju diarahkan untuk mengarah kepada kebaikan, kekuatan satunya digunakan untuk menahan dari perbuatan yang berbahaya. Tayyib. Waqila as-sabru syaja'atun nafsi, dan ada yang mengatakan sabar itu adalah keberanian jiwa. Wa min hahuna akhadzal qail, dari sinilah ada orang yang mengatakan asy-syaja'atu sabrun sa'ah. Keberanian itu sabar sesaat. Was-sabru wal jada'u diddan. Sementara sabar dan keluh kesah itu bertentangan. Kama akhbara subhanahu wa ta'ala an ahlin nar, sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan tentang ahlin nar di surat Ibrahim ayat 21. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana min mahis. Baik kita ini mau mengeluh maupun sabar, malana min mahis, kita mau putus asa maupun sabar, kita enggak punya jalan keluar. Demikian ucapan penduduk neraka. Kita saat ini di neraka, mau mengeluh maupun mau sabar,
tidak akan ada jalan keluar. Wallahu alam. Selanjutnya, aqsamus sabri bi'tibari muta'allaqatin. Macam-macam sabar dilihat dari ketergantungannya. Dilihat dari ketergantungannya, sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabrun 'alal awamir wat ta'at. Sabar dalam menjalankan perintah dan ketaatan. Hatta yu'addiyaha, sampai dia selesai menunaikannya. Wa sabrun 'anil manahi wal mukhalafat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan dan perbuatan yang salah. Hatta la yaqa'a fiha, sampai dia berhasil untuk meninggalkannya sehingga tidak terjerumus ke dalamnya. Wa sabrun 'alal aqdiyati hatta la yatasattakhatuha. Dan sabar dari takdir, sabar terhadap takdir, hatta la yatasakhatuha, sampai dia tidak merasa marah terhadap takdir. Wa hadhil aqsam hiya allati qila fiha. Dan pembagian seperti ini yang dikatakan la budda lil abdi min amrin yaf'alu wa nahyin yajtanibu wa qadrun yasbiru alaih. Seorang hamba itu harus ada perintah yang dia kerjakan, larangan yang dia jauhi, dan takdir yang dia sabari. Jadi hidup itu ya kayak gini. Dia bisa melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan sabar terhadap takdir. Wasabru aidan nau'an. Sabar ada 2. Ikhtiyari wa tirari. Sabar ikhtiyari dan sabar ittirari. Fal ikhtiyari akmalu minal ittirari. Sabar yang ikhtiyari lebih baik daripada ittirari. Fa innal ittirari yashtariku fihi nas. Karena untuk sabar ittirari semua orang bisa melakukannya. Apa itu sabar ittirari? Enggak ada pilihan yang lain kecuali sabar. Sehingga mau sabar mau enggak sabar sama saja. Itu namanya sabar ittirari. Apa itu sabar ikhtiyari? Sabar ikhtiyari adalah dia punya pilihan. Kalau sabar bertahan, kalau enggak ya sudah, dia ngilang. Nah, itu namanya sabar ittirari. Wa yata'atta mimman la yata'atta minhu sabrul ikhtiyari. Dan sabar ittirari ya, meskipun dilakukan oleh semua orang, namun ini tidak sebagaimana sabar ikhtiyari. Sabar terpaksa, ya terpaksa sabar, ya semua orang bisa melakukannya. Sehingga berbeda dengan sabar ikhtiyari, sabar yang sifatnya pilihan. Karena itulah Yusuf alaihissalam beliau bersabar an mutawa'ati imra'atin al-aziz. Imra'atil aziz. Yusuf alaihissalam itu menahan diri untuk tidak memenuhi keinginan istri sang raja. A'dham min sabrihi ala ma nalahu min ikhwatihi lamma alqaw fil jubb. Dan sabarnya Yusuf ketika diajak untuk berbuat maksiat lalu beliau siap untuk menolak lebih afdal daripada sabar ketika saudara-saudaranya memasukkan beliau ke dalam sumur. Fal insanu la yastaghni 'anis sabri fi halin minal ahwal. Dan manusia tidak akan bisa meninggalkan sabar apapun keadaannya. Li'annahu yataqallabu baina amrin, karena orang itu hanya bolak-balik antara perintah yang wajib dia laksanakan atau larangan yang harus dia jauhi dan takdir yang akan mengalaminya. Ittifaqan, dengan sepakat ulama. Wa ni'matin yajibu syukrul mun'im biha alaih, dan nikmat yang wajib untuk dia syukuri. Wa idza kanat hadhil ahwal, jika kondisinya demikian, la tufariquhu, maka sabar tidak akan pernah terpisah darinya. Fas-sabru lazimun lahu ilal mamat, sehingga sabar itu akan selalu melekat pada dirinya sampai mati. Nah, baik, kita lihat di sini ya. Macam-macam sabar.
Macam-macam sabar. Yang pertama dilihat dari latar belakangnya. Di sana ada sabar terpaksa. Tadi istilahnya sabar ittirari. Dan ada sabar sifatnya pilihan yang disebut dengan sabar ikhtiyari. Ini al-ittirari. Yang ini al-ikhtiyari. Nah, untuk sabar yang sifatnya ittirari, karena nggak ada pilihan yang lain, mau sabar nggak sabar tetap musibah itu nggak hilang, maka sabar seperti ini statusnya wajib. Karena kalau nggak sabar dosa. Sedangkan sabar ikhtiyari, kalau nggak sabar dia dapat kenikmatan. Misalnya dia mau nonton sesuatu yang nggak benar, terus dia sabar, tahan diri, jangan, nggak boleh. Akhirnya dia tahan, HP-nya dijauhkan dari dia. Sudah? Nah, saat dia sabar, dia mungkin merasakan sesuatu yang tidak memuaskan, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi kalau dia sabar, dia bisa menahan diri untuk melakukan perbuatan yang berbahaya tadi. Dia bisa menahan diri untuk melakukan perbuatan yang membahayakannya. Baik, wallahu a'lam. Selanjutnya yang kedua, tadi kita juga bahas tentang sabar apa ini? Dalam menjalankan 3 hal. Ya, sabar dilihat dari objek. Dilihat dari objeknya, maka di sana ada sabar dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Ya. Yang ketiga, sabar dalam menjalankan perintah. Baik, ini dilihat dari objeknya. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir. Sabar dalam menghadapi takdir. Tadi sudah ya kalau perintah. Nah, dan ini semuanya adalah objek dari sabar. Kita lanjutkan. Wa kullu ma yalqal abdu fi hadhid dar, apa yang dijumpai oleh hamba di negeri ini, yaitu di dunia, la yakhlu min nau'ain, hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah yuwafiqu hawahu, sejalan dengan hawa nafsunya dan keinginannya. Wal akhar, dan yang kedua, yukhalifuhu, dia menyalahi keinginannya. Wa huwa muhtajun ila sabri fi kullin minhuma, dan masing-masing butuh untuk sabar. Adapun yang sesuai dengan tujuannya seperti mendapatkan kesehatan, kemudian status sosial, dapat harta yang banyak, fa huwa ahwaju syai'in ila sabri fiha min wujuhin. Nah, ketika orang dapat nikmat ini juga dia dituntut untuk sabar dari beberapa sisi. Yang pertama, dia tidak boleh terlalu senang dengan nikmat itu. Wala yaghtarru biha wala tahmiluhu 'alal bitr. Dan tidak boleh tertipu dengan nikmat itu, jangan sampai menyebabkan dia bersikap sombong. Ya, 'alal batri wal farah al madmum, atau bangga yang tercela. Alladzi la yuhibbullahu ahlah, di mana Allah tidak mencintai pelakunya. Wa tsani, yang kedua, alla yanhamika fi nailiha. Dia tidak habis-habisan dalam mendapatkannya. Jadi dia masih punya waktu untuk belajar, punya waktu untuk melakukan hal yang wajib. Wa tsalits, yang ketiga, ayasbira ala ada'i haqqillahi fiha, bersabar untuk menunaikan hak Allah. Dan yang keempat,
ayasbira ala sarfiha minal haram, dia bersabar untuk mengalihkannya dari sesuatu yang haram. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama mengatakan al-bala'u yasbiru alaihi al-mu'min wal kafir. Ketika orang mendapatkan ujian, mukmin dan kafir itu sama-sama bertahan. Wala yasbiru 'alal 'afiyah illa siddiqun. Namun orang tidak bisa bersabar ketika sedang tidak punya masalah illa siddiqun, kecuali orang-orang yang jujur. Wallahu alam. Di sini masih cukup panjang ya pembahasan tentang sabar. Coba kita selesaikan satu halaman lagi. Abdurrahman bin Auf mengatakan ubtulina bid-dharra'i fasabarna. Kita diuji dengan hal yang melarat dan kita bisa bersabar. Wabtulina bisarra, sementara kita diuji dengan kelapangan, falam nasbir, anehnya kita enggak bisa sabar. Walidzalika yuhadzirullahu ibadahu, karena itulah Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada hambanya dari fitnah harta, fitnah al-azwaj, para istri, fitnah al-aulad, anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai anak kalian dan harta kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Amman nau'uts tsani, adapun jenis yang kedua, ya. Al-mukhalif lil hawa fala yakhlu imma ayartabita bi ikhtiyaril abdi. Penyimpangan hawa nafsu itu ada kemungkinan ini berkaitan dengan pilihan hamba untuk berbuat taat atau maksiat. Aw la yartabitu awwaluhu bi ikhtiyarihi kal masaib. Atau ada yang tidak ada kaitannya dengan pilihannya seperti musibah. Atau pertama terkait dengan keinginannya, namun tidak ada kaitan dengan keinginannya fi izalatihi ba'da dukhuli fihi, setelah dia memasukinya. Nah, maksudnya di sini adalah beliau ingin menjelaskan bahwa bentuk kedua dari sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar terkait menjalankan ketaatan, menjauhi larangan, dan bertahan terkait musibah. Bertahan terhadap musibah. Baik. Nah, apakah kemudian orang itu mau mengikuti hawa nafsu ataukah menyimpang dari hawa nafsunya? Fahahuna salah satu aksam, maka di sini ada 3 jenis, ada 3 macam. Kemudian dirinci oleh Syekh. Al-qismul awwal, yang pertama, ma yartabitu bi ikhtiyarihi. Ini yang berhubungan dengan pilihannya. Itu adalah semua perbuatannya allati tusafu bi kauniha ta'atan aw ma'siyatan, yang bisa disebut ketaatan atau kemaksiatan. Untuk ketaatan, fal abdu muhtajun ila sabri, seorang hamba butuh untuk bersabar alaiha, li'anna nafsa bi tab'iha tanfiru an kathiril ubudiyah. Orang butuh sabar untuk ibadah karena secara umum jiwa itu enggak senang dengan banyak ibadah. Wa amma fis shalah, ketika salat, falamma fiha minal kasal wa ithari raha, terkadang orang malas-malesan, itharur raha, kemudian pengen istirahat. La siyama, terlebih idza tafaqa ma'a dzalika qaswatul qalbi, ketika itu bersamaan dengan kerasnya hati. Wa rinid dzunub wal mil ila syahwat, dan dosa yang mengajak orang untuk mengarah kepada syahwat. Wa amma zakatu fa lima fi tab'in nafsi minasyukhi wal bukhl. Adapun ibadah zakat ini bisa membuat orang jadi terhindar dari penyakit bakhil. Wa kadzalikal hajj wal jihad lil amrayni jami'an. Demikian pula jihad dan haji, orang harus keluar biaya dan siap dengan tenaga. Wa yahtajul abdu ila sabri fi thalathati ahwal, dan hamba butuh untuk sabar pada 3 keadaan.
Qila, ada yang mengatakan asyuru' fit ta'ah, ketika sang hamba sedang mulai ketaatan. Wa dzalika bi tashihin niyah, dan itu dilakukan dengan meluruskan niat. Ikhlas dalam melakukan ketaatan. Wa hina syuru'i fit ta'ah, demikian pula ketika melaksanakan ketaatan itu. Wa dzalika bis sabri ala dawa'it taqsir wat tafrid, dan dengan sabar ini akan menjadi obat bagi penyakit at-taqsir wat tafrid, terlalu berlebihan. Wastishabun niyah wala yu'tiluha qiyamul jawarihi bil ubudiyah an khuduri qalbihi baina yaday subhanahu wa ta'ala. Dan selalu menjaga niat. Wastishabun niyah, selalu menjaga niat, sehingga semangat dia bagaimana caranya agar bisa berbuat baik, berkesinambungan. Wathalitha ba'dal faragh min at-ta'ah, dan setelah melakukan ketaatan, wa dzalika bisabri ala ma yubtiluhu, dia harus bersabar menahan diri jangan sampai membatalkan ketaatan. Falaysa sya'nu fil ityani bit ta'ah, innama sya'nu fi hifdhiha mimma yubtiluhu. Ini kaitannya bukan sebatas melaksanakan ibadah, tapi menjaga jangan sampai melakukan perbuatan yang membatalkan ibadah, sehingga dia bersabar untuk tidak riya, tidak ujub, tidak takabur. Demikian pula dia bersabar an naqliha min diwani sir ila diwanil alaniyah. Dia bersabar sehingga tidak menampakkan kerahasiaannya di tempat yang lebih terbuka. Karena seorang hamba ketika melakukan amal secara rahasia, hanya dia dan Allah yang tahu. Fayuktabu fi diwani sir, maka tetap dicatat dalam buku catatan rahasia. Fa in tahaddatsa bihi nukila min diwanis sir ila diwanil alaniyah. Ketika dia bicara maka dipindah. Fala yudhannu ayyusata as-sabru intawa bil faraghi minal amal. Sehingga kalau kita tahu seperti ini, luasnya sabar tidak akan pernah kosong dari aktivitas. Wallahu a'lam. Adapun sabar terhadap maksiat sudah sangat jelas. Wa adamu ma yu'inu alaihi qat'ul ma'lufat, wa mufaraqatul a'wan 'alaiha fil mujalasah wal muhadatsah. Dan ini yang cara yang paling bagus untuk memutus qat'ul ma'lufat, untuk memutus sikap al-ma'lufat wa mufaraqatul a'wan 'alaiha fil mujalasah wal muhadatsah. Dan orang berani untuk meninggalkan pertemanan, tidak ikut campur dengan urusan orang lain karena dia sabar terhadap maksiat. Kalau saya nggak ikut nanti saya dikucilkan. Ya, ada pilih mana? Kau maksiat atau teman? Saya siap meninggalkan teman, yang penting saya tidak maksiat. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita selesaikan di sini. Al-qismu tsani, yang kedua, ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Sabar di luar pilihan. Hamba tidak bisa punya usaha untuk menghindari musibah. Dan bisa bentuknya musibah yang itu di luar perbuatan manusia, seperti kematian atau sakit, atau musibah dari sisi aktivitas manusia seperti asab wa darb, kalimat umpatan dan pukulan. Untuk jenis yang pertama, hamba ada 4 tingkatan. Maqamul ajzi, orang yang lemah. Maqamul jada'i, orang yang banyak mengeluh. Asyakwa. Wathani maqamus sabri, yang ketiga orang yang banyak sabar. Wathalith maqamur ridha, di atasnya lagi ada derajat ar-ridha. Dan puncaknya yang keempat adalah derajat syukur. Sehingga dia melihat al-baliyah nikmah, ujian itu sebagai nikmat. Fayashkurul mubtali 'alaiha, maka dia tetap mensyukuri Allah Ta'ala yang telah memberikan ujian.
Wa ma asabahu min jihatin nas, adapun yang dia dapatkan dari sisi masyarakat, falahu fi hadzal maqamat mudhafan ilaiha arba'atun ukhra, maka ada beberapa sikap, 4 sikap yang dia bisa sampaikan kepada yang lain. Yang pertama adalah sikap memaafkan. Yang kedua, sikap salamatus sadr, kelapangan dada, min iradatis tasyaffi, ya, dengan cara menghilangkan emosi. Wasalis, yang ketiga, maqamul qadar, kondisi takdir. Dan yang keempat adalah maqamul ihsan alal musi', berbuat baik kepada orang yang bertindak jahat kepada kita. Al-qismus salis, sabar yang ketiga adalah ma yakunu wuruduhu bi ikhtiyarihi, ya, datangnya perintah itu adalah dengan pilihannya. Fa idza tamakkana minhu lam yakun lahu ikhtiyarun wala hilatun fi daf'ihi. Tapi kalau sudah dia lakukan, tidak ada pilihan untuk meninggalkannya. Wallahu a'lam. Baik, ada banyak sekali kosakata baru yang disampaikan oleh penulis, dan itu ciri khas kitab Tazkiyatun Nufus. Karena mungkin sambil menjaga keindahan bahasa Arab. Nah, tapi intinya di sini adalah kita diperkenalkan tentang macam-macam sabar, dan ada 2 jenis sabar yang tadi sudah kita sebutkan, antara sabar ikhtiyari dan ada sabar daruri atau ittirari. Nah, baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberi manfaat. Barangkali tidak ada insight yang menarik dari pembagian ini, Anda bisa ambil apapun yang kira-kira bermanfaat bagi hidup Anda. Terutama tadi ya, beberapa ilustrasi yang disampaikan oleh penulis. Beliau menyampaikan satu pesan tentang di mana sih posisi sabar. Ya, terus beliau buat ilustrasi, jiwa itu seperti kendaraan, sabar itu seperti tali kekang. Jiwa itu seperti kuda, dan sabar itu seperti talinya. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika ada kuda tanpa tali kekang? Wah, dia akan sulit untuk ditunggangi dan bahkan lebih liar. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ditunggu dulu.
Ada yang perlu disampaikan di kolom, coba kolom chat di Zoom. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Izin banyakan pertanyaan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Apakah akidah sufi itu tidak menyimpang Ustadz sehingga perkataan Junaid bisa diambil ilmunya? Jazakumullah khairan. Pertama, perlu kita pahami bahwa sufi itu istilah untuk menyebut orang yang dia lebih mengedepankan sikap zuhud, kemudian apalagi misalnya bagaimana membangun perasaan untuk dekat dengan Allah dan seterusnya. Namun pada perjalanannya sufi ini terbagi menjadi beberapa jalur. Ada sufi yang berkaitan dengan masalah akidah, sehingga dia membangun akidahnya dengan perasaan, membangun amaliyah dengan perasaan. Dan ini berbeda-beda tergantung dari tokohnya. Makanya tarekat sufi itu banyak sekali. Kita kenal misalnya ada Naqsabandiyah, ada Syadziliyah, ada Nur Muhammad, ada apalagi banyak sekali. Ya, sesuai dengan gurunya. Karena puncak kepemimpinan sufi hanya sampai pada titik gurunya. Ada sufi yang menyimpang yang sangat berbahaya, yaitu sufi Al-Hallaj. Sufinya Al-Hallaj itu sampai mengajak manusia untuk meyakini bahwa manusia mencapai tingkat ma'rifat yang membuat dia sudah menyatu dengan Tuhan. Dan ini yang dinilai sesat oleh para ulama, karena sampai pada keyakinan hamba sudah tidak lagi berkewajiban untuk menjalankan syariat. Dan sufi inilah yang punya keyakinan bahwa di alam ini ada wali kutub, ada wali watat, ada wali A, wali B, yang dia punya kuasa untuk mengendalikan alam. Seperti wali Ghaus, itu yang bertugas untuk mengendalikan hujan. Ada wali watat atau wali apa lagi, saya nggak hafal. Intinya wali-wali itu diyakini punya kuasa untuk mengendalikan alam. Ya, seperti kalau di tempat kita beberapa orang yang punya keyakinan dia sudah tidak wajib sholat, dia sudah tidak punya kewajiban menjalankan syariat. Sufi seperti ini sufinya Al-Hallaj. Tapi ada sekte yang lain yang tidak demikian, sehingga sufi itu beragam. Kemudian dulu ulama-ulama Ahlussunnah yang mereka hidupnya lebih banyak mengedepankan zuhud, karena kan ulama Ahlussunnah itu beragam ya. Ada ulama Ahlussunnah yang diberi oleh Allah kelonggaran rizki, bahkan sangat kaya, seperti Imam Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad itu kaya raya. Ada yang Abdullah bin Mubarak itu juga sangat kaya raya. Demikian pula beberapa ulama yang lain yang mereka secara kehidupan materi berlimpah. Dan ada ulama yang dia kehidupannya sangat terbatas. Nah, untuk yang kehidupannya sangat terbatas ini, ada yang dulunya kaya, kemudian milih dia tinggalkan seluruh dunianya. Dia tinggalkan kerajaannya. Seperti Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu dikatakan bahwasanya beliau ini termasuk orang kerajaan. Tapi beliau tinggalkan kerajaan dan beliau milih untuk banyak beribadah di masjid. Kemudian ada yang dulu pernah fokus beribadah di Mekah, sampai beliau digelari sebagai Ubad al-Haramain,
ahli ibadahnya 2 kota suci seperti Fudail bin Iyad. Dan ada beragam orang-orang yang punya prinsip zuhud di kalangan ahlu sunnah. Nah, kemudian mereka dianggap sebagai tokoh sufi. Nah, saya tidak tahu untuk Al-Junaid sendiri afiliasinya kemana. Namun di masa itu belum ada penyimpangan seperti yang dialami oleh Al-Hallaj maksud saya, atau penyimpangan yang dialami oleh sekte Manunggaling Kawula lan Gusti, belum ada. Al-Junaid tadi kan disebutkan lahir di tahun 200-an Hijriah, 220 sekian. Sementara sekte Al-Hallaj itu kalau nggak salah abad 5 atau abad 4 Hijriah. Jadi cukup jauh. Sehingga Al-Junaid memang beliau termasuk di antara syuyukh sufi ya, gurunya orang-orang sufi, tapi sufi dalam arti beliau lebih banyak mengedepankan prinsip zuhud dan seterusnya. Nah, mengenai apakah beliau punya penyimpangan, kami tidak tahu. Selanjutnya berkaitan dengan perkataan Al-Junaid tadi yang dikutip oleh penulis. Pada prinsipnya kita tidak dilarang untuk mengutip perkataan tokoh masyarakat yang mungkin beliau punya penyimpangan yang cukup mencolok. Namun selama pernyataan itu benar, boleh untuk kita ambil. Sebagai contoh misalnya, kalau kita akui bahwa kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali itu masih banyak hadis-hadis bermasalah, sehingga Imam Al-Iraqi ini mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin, meneliti hadis-hadis di kitab Ihya Ulumuddin, sehingga ada bagian yang disahihkan dan ada bagian yang dinilai sebagai hadis yang lemah dan dhaif. Tapi kalaupun misalnya ada keterangan Al-Ghazali yang benar dikutip, boleh nggak Pak? Boleh. Karena selama itu kebenaran, walaupun dia datang dari orang yang mungkin punya penyimpangan, maka penilaian terhadap kebenaran ini tidak boleh berubah. Jadi misalnya preman yang dia orang jahat, tapi satu ketika dia mengucapkan kalimat yang benar, ya kita benarkan, itu kalimat yang benar. Tidak boleh gara-gara yang ngomong preman, oh ini salah. Apapun yang keluar dari dia salah, itu keliru. Karena tidak semua yang keluar dari dia salah. Jadi kenapa para ulama terkadang mengutip keterangan A, keterangan B dan seterusnya, padahal keterangan itu bersumber dari orang yang bermasalah, karena kalimat itu benar. Dan sederhana saja, Nabi SAW terkadang membenarkan ucapan Bani Israel, ucapan Yahudi. Seperti seorang Yahudi yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Yahudi itu mengatakan, Ya Abul Qasim. Yahudi memanggil Nabi SAW dengan Abul Qasim. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menggenggam langit dan bumi. Kemudian dia cerita tentang bagaimana nanti di hari kiamat. Yang itu diperoleh oleh orang Yahudi ini dari membaca kitabnya. Nabi SAW tertawa dan membenarkannya. Padahal orang Yahudi ini bermasalah. Tapi ketika dia ngomong benar, ya dibenarkan. Meskipun orang Yahudi ini bermasalah. Demikian pula misalnya ada syair-syair jahiliyah yang dikutip oleh para ulama sebagai alat dukung dalam memberikan definisi bahasa, itu dibenarkan selama tidak mengandung ungkapan yang salah. Oleh karena itu dalam hal ini terlepas dari status orangnya, jika ada sebuah pernyataan yang benar, maka kita wajib membenarkan pernyataan itu karena itu benar. Dan mengatakan salah justru salah. Karena ketika itu benar, kita tidak boleh memberikan penilaian kalau itu salah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya Ustaz, adakah tip khusus atau cara-cara untuk mentraining nafsu kita Ustaz agar lebih terkontrol sehingga mudah dalam praktek bersabar Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya,
Tidak ada training yang paling mujarab selain selalu mepet dengan belajar. Dan kita bisa merasakan itu. Bagaimana pengaruh ilmu yang sering kita dengar itu membuat hati lebih bisa merasakan nikmatnya Al-Quran yang ditafsirkan, nikmatnya hadis yang dijelaskan. Itu butuh waktu yang cukup panjang ya. Maka terus mepet dengan majelis ilmu, mepet dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, terutama jika yang disampaikan adalah ilmu. Orang ketika belajar itu beragam. Ada yang lebih senang, saya senang yang ini, yang kata-kata indah, kalimat-kalimat motivasi, kalimat-kalimat yang bagus. Walaupun di situ tidak ada dalil, tapi dia lebih senang dengan itu. Ya sah-sah saja. Cuman jangan sampai melupakan dalil. Karena kita butuh bimbingan kebenaran itu berdasarkan dalil. Bukan hanya sebatas kata-kata indah, kata-kata motivasi. Kata indah, kata motivasi memang ada benarnya. Namun itu bisa disampaikan oleh siapapun, baik orang berilmu maupun motivator. Bahkan bisa jadi termasuk motivator non-muslim. Sehingga ada buku-buku yang ditulis oleh orang-orang orientalis atau orang-orang kafir berkaitan dengan masalah apa misalnya, masalah psikologi atau masalah perbaikan komunikasi. Ya. Dulu ada buku yang mungkin cukup terkenal ya, Berjiwa Besar atau apa judulnya. Jadi dia ngajarkan kepada kita gimana sih membangun kedewasaan. Dan itu penulisnya non-muslim, orang kafir. Artinya kalau sebatas mencari itu, banyak orang yang bisa menyampaikan, baik dia orang yang berilmu maupun tidak berilmu. Tapi ketika Anda ingin mendapatkan penjelasan tentang ayat tertentu, kayak ayat seperti ini tuh maknanya apa? Itu sumbernya hanya satu, yaitu keterangan para ulama. Hadis seperti ini sahih atau tidak, sumbernya hanya satu, keterangan ulama. Hadis ini tafsirnya bagaimana? Sumbernya hanya keterangan para ulama. Nah, kalau bisa jangan sampai selera kita terhadap kata-kata motivasi, kata-kata indah melebihi selera kita untuk mengkaji tadabbur Quran dan syarah dari hadis. Agar kita memang betul-betul dapat ilmu dari sumber. Bukan hanya sebatas olah bahasa. Yang mungkin Anda akan bisa tertular untuk jadi orang yang pintar ngolah bahasa kalau sering baca seperti itu. Misalnya ada teman yang saya suka baca tulisannya Terelie misalnya. Wah, kenapa? Kalimatnya bagus, enak dibaca. Ya sah-sah saja. Tapi tolong jangan jadikan itu sebagai segalanya. Karena di situ tidak ada bimbingan untuk mendapatkan pahala. Beda ketika Anda belajar Al-Quran dan hadis dan diiringi dengan penjelasan para ulama, itulah bimbingan untuk dapat pahala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Izin bertanya Ustaz, kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf? Apakah dengan manhaj salaf kita mendapatkan jaminan keselamatan? Minta tolong Ustaz untuk jelaskan, saya baru belajar ilmu agama Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, kita awali terlebih dahulu dari memahami kata salaf. Salaf itu artinya pendahulu. Nabi SAW pernah membisikkan kepada Fatimah, Inna khairas salafi ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu adalah aku sebagai pendahulumu. Aku sebagai pendahulu kamu. Sehingga beliau menyebut beliau sebagai salafnya Fatimah. Maksudnya Rasulullah SAW akan meninggal, kemudian setelah itu disusul oleh Fatimah. Dan jarak wafatnya Nabi SAW dengan Fatimah hanya kurang lebih 6 bulan. Dan kalimat tadi dibisikkan oleh Nabi SAW kepada Fatimah untuk memberitakan kalau beliau sudah dekat wafatnya.
Baik. Sehingga arti dari salaf adalah pendahulu. Lalu pendahulu kaum muslimin ini puncaknya adalah Rasulullah SAW. Kemudian tahapan berikutnya adalah para murid Nabi SAW, yaitu para sahabat. Nah, apa yang istimewa dengan para sahabat ini? Coba kita lihat ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Anda lihat ini. Di surat Al-Baqarah ayat 137 Allah berfirman, "Fa in amanu," apabila mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, semisal dengan iman kalian. Apabila mereka beriman sebagaimana iman kalian. Kalian di sini siapa? Ketika ayat ini turun, kalian di situ adalah para sahabat. Faqad ihtadaw, maka mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Mereka kalau beriman seperti imannya kalian, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Sehingga siapa yang beriman dengan imannya seperti iman sahabat? Beriman di sini maksudnya apa, Pak? Beragama. Siapa yang beragama seperti agamanya para sahabat? Siapa yang menjalankan syariat seperti caranya para sahabat? Faqad ihtadaw, maka dia akan dapat petunjuk. Berarti kebalikannya. Fa illam yu'minu bimithli ma amantum bihi faqad dallu. Kalau mereka tidak mau mengikuti cara kamu beragama, faqad dallu, maka mereka akan menyimpang. Sehingga ayat ini menjadi salah satu di antara ayat yang menjelaskan bahwa Allah memberikan rekomendasi untuk kita agar meniru para sahabat. Sampai Allah sebut iman mereka sebagai iman terbaik. Allah sebut iman mereka sebagai iman terbaik, iman standar. Karena dalam menjalankan tugas itu harus ada standarnya. Ini kerjakan. Kayak gimana biar pekerjaan saya ini beres? Contohnya seperti ini. SOP-nya kayak gini. Panduannya seperti ini. Kalau disuruh mengerjakan perintah tertentu, tapi nggak ada panduan, nggak ada SOP, nggak ada contoh standar, nanti relatif. Relatifnya gimana? Untuk bisa menilai ini baik dan buruk, nggak ada standarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beragama, dan Allah jadikan sahabat sebagai standar. Sehingga seperti apa cara beragama yang benar? Yang paling sesuai dengan agamanya para sahabat. Bagaimana cara beriman yang benar, bagaimana cara beribadah yang benar. Dan alhamdulillah semuanya sudah ada panduannya. Tinggal kita ikuti. Dapat di mana, Pak? Nah, mungkin kan pertanyaannya gimana? Jadi misalnya saya kalau disuruh beriman seperti imannya para sahabat, saya dapat di mana? Ya, Anda silakan ikuti kajian-kajian Ahlu Sunnah yang membahas tentang masalah iman, yang membahas tentang masalah rukun iman, membahas tentang masalah akidah. Disitulah yang nanti akan dibacakan adalah keterangan para sahabat. Sehingga Masya Allah, sahabat ini jadi standar agar kita bisa menjadi orang yang ideal dalam beragama. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Izin bertanya Ustadz, saya melihat di suatu masjid di daerah Jakarta Selatan, ada beberapa ibu-ibu melakukan sholat sunnah 6 rakaat di waktu antara maghrib sampai isya Ustadz. Mereka bilang itu sholat awwabin. Dan mereka bilang pahalanya seperti beribadah 12 tahun Ustadz. Mereka mengatakan sholat tersebut lebih utama daripada berzikir atau membaca Al-Quran. Apakah hal demikian ada dalilnya Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Baik, sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan sholat awwabin. Kita baca hadis berikut ini. Dari Zaid bin Arqam.
beliau menceritakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi masyarakat Quba. Kita tahu Quba ya. Wahum yusallun, sementara mereka sedang salat. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabin idza ramidatil fisal. Salat awwabin adalah salat yang dikerjakan ketika ramidat al-fisal. Ramidat artinya kepanasan. Al-fisal, onta yang baru disapih dari induknya. Sehingga salatul awwabin adalah salat yang dikerjakan ketika onta yang baru disapih dari induknya, onta kecil itu kepanasan. Nah, ketika ada ungkapan kepanasan, berarti itu dilakukan di waktu masih ada matahari atau matahari tenggelam. Jawabannya ada matahari, Pak. Kapan itu onta mulai kepanasan? Ya ketika sudah siang. Terus tepatnya kapan? Menjelang duhur. Jadinya salatul awwabin adalah salat duha yang dikerjakan menjelang duhur. Menjelang duhur sebelum waktu larangan, karena ada waktu larangan sebelum duhur. Itulah definisi salatul awwabin yang benar. Sementara salatul awwabin seperti anggapan sebagian orang bahwasanya itu adalah salat antara maghrib dan isya, definisi ini tidak benar. Dan hadis yang kita bacakan tadi hadis sahih riwayat Muslim, Al-Bazzar, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Statusnya hadis sahih. Sehingga pernyataan salatul awwabin adalah salat antara maghrib dan isya itu keliru. Yang betul salatul awwabin itu salat duha di waktu siang mendekati zuhur, bukan di waktu maghrib sampai isya. Berapa jumlah rakaat salatul awwabin di waktu siang ini? Bebas. Minimal 2. Yang penting pokoknya itu salat duha. Minimal 2, maksimal tanpa batas. Tayyib. Sekarang benar enggak sih ada salatul awwabin antara maghrib sampai isya? Nah. Salatul awwabin antara maghrib dan isya ini tidak bisa disebut sebagai salatul awwabin. Coba kita lihat di sini. Asy-Syaukani mengatakan, ya, memang ada anjuran untuk memperbanyak salat antara maghrib dan isya. Wal ayatul wal ahadits, ayat dan hadis yang disebutkan dalam bab ini menunjukkan disyariatkannya untuk memperbanyak salat antara maghrib dan isya. Dan hadis meskipun dominan dhaif, namun semuanya jika dikumpulkan la siyama fi fadhil amal, apalagi terkait masalah fadilah-fadilah amal, maka statusnya jadi terangkat. Kata Al-Iraqi, wa mimman kana yusalli ma bainal maghrib wal isya, di antara sahabat yang banyak salat antara maghrib dan isya adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Salman Al-Farisi, Ibnu Umar, Ibnu Malik, fi nasin minal ansar, di kalangan orang ansar, dan di kalangan tabi'in, Al-Aswad bin Yazid, Utsman An-Nahdi, Ibnu Abi Mulaikah dan yang lainnya. Namun mereka tidak menyebut itu sebagai salatul awwabin. Jadi memang antara maghrib dan isya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, tapi itu bukan salatul awwabin. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita baca ini sesuatu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.